guys, welcome back di channel Om Ewa. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya mau ngasih tips and trik buat kalian yang mau masang bumper metal bukan bawaan upgradable si MN99S, dimana dia ada bumper untuk upgrade metal part seperti ini ya teman-teman. Ini adalah bumper upgradable part aluminium yang ada di pasaran MN99S. Nah, bumper ini bumper yang cukup terkenal karena bumper ini harganya juga lumayan terjangkau, ini sekitar 100 ribuan. Nah, tetapi untuk minusnya bumper ini belum support untuk winch karena tidak disediakan dudukan winch ya teman-teman, atau bracket winchnya tidak disediakan. Jadi kita tidak bisa secara PNP masuk winch ke dalam bumper ini dari pabrikan tanpa kita customisasi. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan mau ngasih tahu buat kalian gimana cara pasang bumper winch ini dan bracket winch ke dalam sini ya, ke dalam bumper metal part ini ya teman-teman. Jadi ini adalah bumpernya MN99S atau untuk WPL juga bisa, dimana kita akan mendapatkan bumpernya ini sendiri, body bumpernya ini sendiri. Ini bahannya sudah metal dan ini bukan besi, tetapi ini adalah aluminium, benar-benar aluminium dan dibuat secara CNC. Kemudian kita dapat winch atau bumper guardnya ya, winch guard juga boleh, bumper guard juga boleh seperti ini. Kemudian kita dapat apa lagi, kita dapat mountingnya seperti ini dan kita dapat hooknya teman-teman. Nih, untuk secara scale dan secara tampilan ini bagus dan look untuk gagah dapat. Nah, kan tetapi untuk bumper ini kan belum bisa support winch tentunya karena kita akan custom sendiri. Maka dari itu saya akan mau ngasih tutorial dan tips buat kalian yang mau pasang winch di bumper metal seperti ini teman-teman. Nah, apa aja yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah mata bor 2 mili. Oh ya teman-teman, untuk winchnya kita menggunakan winch N20 yang merah seperti ini ya teman-teman. Karena apa? Karena winch ini winch yang lumayan cocok untuk si bumpernya, karena untuk ukuran dan dimensinya itu sepertinya pas dan sepertinya ini upgrade-nya si MN. Kita nggak bisa nambah winch yang double motor ya ke sini ya, karena mungkin space-nya juga nggak muat, nanti juga bakalan mentok di bagian winch guard-nya ini ya teman-teman. Jadi ini yang rekomend adalah winch N20 yang merah seperti ini, yang CNC. Winch-nya kita dapatkan ini kepala winch atau head winch, kita dapat body winch serta motornya, kita dapat bracketnya dan kita dapat perkabelannya ya teman-teman. Perkabelan ini nanti kita nggak pakai karena kita mau pasang winch ini langsung connect ke remote-nya ya. Yang dibutuhkan adalah mata bor 2 mili. Kita mau bikin dudukan baut sendiri di sini ya teman-teman. Nah, gimana caranya? Nah, gini teman-teman. Untuk step pertama, kalian itu harus fitting dulu dengan bumper guard-nya ini. Kita harus pasang terlebih dahulu bumper guard-nya biar kita dapat feel dimana winch-nya kita akan mau pasang dan kita bisa fitting terlebih dahulu dengan bumper guard-nya agar tidak mentok dan bisa dapat senternya. Kita harus fitting terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita harus pasang terlebih dahulu bumper guard-nya. Nah, ini kita akan pasang ya. Kebetulan ini sudah saya fitting, jadi ini sudah selesai dan saya mau tunjukin buat kalian untuk cara pemasangan menurut saya yang baik dan benar dan kokoh. Karena pemasangan ini tidak menggunakan lem, kita bikin sesuai ranahnya. Jadi winch itu harus kuat, ranahnya itu harus kuat, harus bakoh, harus kokoh, harus solid. Jadi kita pakai perbautan semua nih teman-teman. Nah, seperti ini untuk winch guardnya atau bumper guardnya bumper. Kemudian untuk winchnya ini headnya kita pisahkan terlebih dahulu ya. Ini kan sebenarnya headnya itu nempel di sini, tapi ketika kita pasang ini akan mentok sama ini ya. Ini adalah tempat headnya juga. Nah, kita akan pisahkan terlebih dahulu. Kemudian headnya ini kita akan pasangkan di bagian sini teman-teman, bagian depan saja seperti ini. Jadi dia akan headnya itu akan nempel di bumper ya. Kenapa seperti ini? Karena memang space-nya itu kecil, jadi lebarnya ini kecil. Jadi kita nggak mau papras tonjolan ini biarkan aja karena ini masih berfungsi, kita fungsikan. Jadi kita bisa menambahkan headnya ini bagian depan dengan cara kita fitting terlebih dahulu teman-teman. Kita fitting terlebih dahulu untuk headnya ini, kemudian kita bikin lubang di sini dengan baut dengan mata bor 1,5 mili.
dengan mata bor 1,5 mili juga ini teman-teman. Untuk mata bornya kalian bisa menggunakan mata bor HSS seperti ini 1,5 mili, kalian bisa lubangi. Jangan lupa di fitting terlebih dahulu ya. Nah, di fitting terlebih dahulu. Kemudian setelah dilubangi kalian baru kasih tap ulir. Tap ulir itu seperti ini teman-teman. Jadi kalian harus menggunakan tap seperti ini. Buat apa tujuannya? Agar kita bisa membuat sistem thread di sini. Nah, seperti ini. Sistem thread kita akan pasangkan dengan ukuran M2 atau 2 mili dengan baut 2 mili nantinya. Karena untuk baut stok winch itu 2 mili, jadi kita menggunakan sistem thread 2 mili teman-teman. Kita coba pasangkan terlebih dahulu. Untuk headnya kita akan pasang seperti ini, nanti kalian bisa lihat untuk tampilannya seperti apa. Jadi ini tipsnya, ini penting ya teman-teman buat kalian yang mau pasang winch itu biar kokoh. Itu memang harus pakai baut, jangan pakai lem, karena kalau pakai lem atau lem epoxy untuk maintenance-nya susah, karena kita kalau misalkan winch-nya itu trouble, kita tidak bisa bongkar pasang kalau kita menggunakan lem. Kalau menggunakan sistem baut seperti ini kita bebas dan bisa sesuka hati, bisa bongkar pasang dengan nyaman dan mudah. Oke teman-teman, ini untuk tampilan kepala winch-nya, head winch-nya. Setelah kita pasangkan di bagian depan seperti ini tampilan looknya, dan kita bikin bracketnya di sini. Nah, ini untuk bracketnya teman-teman, kita dikasihkan lubang 4 di sini, 1 2 3 4. Nah, lubang ini yang sebenarnya kita pakai untuk mountingnya ke dalam bumper, tapi untuk mountingnya kita hanya bisa pasang 2 teman-teman di sini. Karena 2 yang di bagian belakang itu sudah tidak bisa dapat tempat lagi karena untuk bodi bumpernya sudah habis. Jadi ini nampak offset untuk mountingnya. Nah, seperti ini kejadiannya kalau kita mau pasang winch di dalam stoknya bumper MN, karena memang stok bumper MN upgradable yang full metal seperti ini itu tidak bisa dipasang winch secara PNP ya. Nah, maka dari itu kita akan bikin mounting sendiri. Untuk bautnya kita jadiin 3 saja, 1 2 3 titik, yang titik ketiga di bagian tengah ya. Kalian bisa bor di sini bagian tengah 2 mili, kemudian yang bagian bawah ini kasih bor 1,5, kemudian jangan lupa kalian tap untuk membuat alur thread baut ya. Dan kedua baut ini juga kalian tap juga, jadi di bor 1,5 kemudian kalian tap juga pakai 2 mm 2 mili. Nah, tap ini bisa menggunakan mereknya Yamaha. Ini lumayan mahal untuk tap yang Yamaha, karena kalau kalian menggunakan tap yang biasa itu saya sudah beberapa kali patah. Bukan karena ini kokoh, bukan sih teman, karena ini aluminium harusnya dia lunak. Cuma yang tap yang warna kuning biasa itu sering patah karena memang bahannya tuh kurang kuat aja kalau menurut saya. Padahal sudah dikasih oli untuk kita tapnya ya. Jangan lupa dikasih oli, di sini dilumuri oli. Setelah itu kita tap. Seberapa besar tapnya ini tergantung selera. Kalau saya biasanya menggunakan jarak 1 mili, jarak kedalaman 1 mili agar baut 1 mili 2 M2 ini bisa masuk. Kenapa harus panjang? Karena harus kokoh dan bisa tertanam dan baik di bagian sini teman-teman. Nah, setelah kita lakukan pelubangan dan pembuatan baut, nah ini untuk bumpernya tuh sendiri itu bisa secara presisi sama sih, tidak tahu dari sananya tuh memang didesain fit dengan bracket N20 atau memang ini kebetulan saja. Jadi kita nggak perlu custom untuk bracketnya ya, karena memang bracketnya sendiri sudah presisi banget nih. Sudah presisi banget untuk lebarnya dan panjangnya. Untuk lebarnya nggak presisi, kita dapatnya panjangnya dulu aja lah, karena kalau panjangnya ini nggak presisi kita harus cowok nih, harus dikurangin. Ini nggak perlu kita cowok, nggak perlu kita kurangi, ini sudah presisi banget. Tinggal kita baut 1 2 dan 3. Ini lubang bautnya yang tadi ya teman-teman, jadi kita bikin sendiri menggunakan mata bor 1,5 dan jangan lupa di tap M2 biar ada rumah bautnya, rumah thread kalau maksud saya tuh rumah thread. Nah,
Enaknya kalau kita pakai sistem drat itu kita bisa pasang baut seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk kekokohan, untuk durability yang panjang itu, dan maintenance itu jadi lebih mudah. Awalnya memang kita kerepotan untuk bikin tab seperti ini. Memang awalnya memang repot teman-teman, karena memang untuk bor dan tab ini harus dilakukan secara hati-hati. Nah, untuk bagian tengah kita menggunakan baut 2M juga, tapi saya menggunakan baut yang sudah ada ringnya. Kenapa? Karena tonjolan bautnya itu agar tidak nyangkut di winch ketika tali winch ketika gulung ya. Jadi yang udah ada ringnya, ditambah lagi biar lebih luas juga untuk pegangan kupingnya nih ya, kuringnya ke dalam bracket. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi awalnya memang agak ribet kita bikin bor, kemudian kita tap, tetapi outputnya kita bisa maintenance dengan mudah ketika winch kita trouble. Nah, setelah ini selesai, PR berikutnya adalah membuat lubang yang besar di bagian ini. Ini kalian harus fitting, kemudian tembusin sampai belakang dengan lubang 5 mili. Kenapa? Agar kalian bisa memasangkan baut ke sini nih teman-teman, memasangkan baut M2 yang bracket winch itu ke dalam sini. Nih harus besar. Kenapa? Karena kita menggunakan baut stok bawaan dari upgrade-nya. Kepala bautnya ini sekitar 3 mili. Ini kepala bautnya, head bautnya, kepala bautnya ini 3 mili. Jadi kita bisa memasukkan dengan mudah tanpa harus susah-susah. Dan untuk jaga-jaga juga kalian kalau menggunakan mata obeng yang besar itu biar bisa masuk juga nih teman-teman. Saran saya ini lubangnya 5 mili, jadi kalian bor tembus seperti ini 5 mili sampai situ ya, harus di fitting dulu. Kemudian setelah di fitting baru dilakukan eksekusi di bor 5 mili teman-teman. Nah, kita pasangkan juga winch-nya ke sini. Nah, secara PNM tidak teman-teman. Kita harus cowakin juga di bagian bumper winch, guard winch-nya ya. Nih, kita harus cowakin segini. Ini mohon maaf untuk hasil cowakannya kurang rapi karena memang sulit sekali untuk mencowak seperti ini. Saya menggunakan batu kikis atau batu asah dengan mini gerinda gitu. Nah, batu asah itu ketika berputar dengan cepat maka dia akan liar ya. Nah, setelah liar dia bisa melukai di mana-mana. Nah, sebenarnya ini memang sudah diantisipasi dengan cara kita menahan sekuat mungkin, tetapi karena batu itu liar dengan RPM tinggi ya memang harus terluka seperti ini teman-teman. Nah, mungkin kalau kalian bisa bikin yang jauh lebih rapi lagi, kalian keren banget ya. Karena kerapian itu juga salah satu faktor utama dimana selain sistemnya ini mudah dipasangkan, mudah diaplikasikan, dan kerapian itu juga faktor utama untuk tampilan jadi looknya ya. Oke teman-teman, kita langsung pasang aja. Jadi oh ya, di sini juga perlu dicowakin bagian cover motornya. Kenapa? Karena akan mentok dengan baut yang ada di sini serta tonjolan di sini ya teman-teman. Memang harus ada penyesuaian agar ini bisa masuk seperti ini. Nih, ada ruang atau space untuk tempatnya tonjolan. Kalau di bagian sebelah sisi itu aman. Nah, untuk baut winch itu memang bracketnya itu memang harus presisi ya teman-teman. Nih bagian bawah juga harus presisi. Kedua, kita harus sama ratakan dengan bumpernya, winch guardnya seperti ini. Ini harus benar-benar nempel. Oke, kita akan langsung pasang saja. Coba kita akan pasang. Apakah ini bisa secara mudah kita lepas pasang? Kalau misalkan ini bisa kita pasang dengan mudah, kalian bisa contohnya teman-teman. Nah, bisa terpasang dengan mudah. Ini baut sudah terkunci rapat. Kalau saran saya baut 4 ini jangan terlalu kenceng. Karena apa? Karena memang baut 4 ini sering kali kita lepas pasang untuk maintenance atau mungkin untuk mengatasi trouble winch ya. Ya, pasang secukupnya saja. Misalkan ini sudah agak keras untuk diputar, sudah cukup.
karena memang ada 4 pengunci, jadi sudah cukup kuat. Kalau terlalu keras nanti susahnya, misalkan kita mau cabut itu agak kesulitan nanti di kitanya sendiri. Nah kalau bagian depan sini, bagian belakang sini mudah karena memang terbuka. Kurang satu untuk bautnya teman-teman. Mudah atau lebih sulit, kalau menurut sampean bisa kalian komen-komen di bawah ya. Mudah kalau kalian punya alat yang lengkap itu akan terasa lebih mudah, dan memang harus butuh kehati-hatian teman-teman. Nah seperti ini terpasang sangat apik dan sangat kokoh banget nih, kokoh, nggak bakalan goyang nih kalau kayak gini bracketnya teman-teman. Gimana pun nggak bakalan uglik-uglik ya, nggak bakalan ringkih lah. Ini solid banget dan kita bisa langsung pasangkan untuk mountingnya di sini ya teman-teman. Tinggal kita pasangkan mountingnya, nanti kita langsung bisa pasangkan ke dalam bracket. Oke teman-teman, itu sudah terpasang semua seperti ini tampilan winch-nya. Gimana, mudah atau enggak cara pasangnya? Memang sangat mudah kalau misalnya kalian sudah tahu cara seperti ini ya. Kokoh, mudah dibongkar pasang, masih mudah dibongkar pasang. Comfortable nih teman-teman. Jadi kita bisa pasangkan di dalam chassisnya. Ini ada mountingnya ya. Tinggal kita pasangkan seperti ini. Coba kita akan pasangkan ya, biar kalian juga tahu nanti looknya seperti apa. Ini sudah ada mount beamnya, tinggal kita pasangkan saja bautnya. Nah ini sebagai gambaran nih teman-teman buat kalian yang mau pasang bumper metal. Jadi memang tidak bisa PNP, harus di custom terlebih dahulu agar winch itu bisa masuk. Memang MN itu seperti itu, jadi agak ribet, agak ringkingnya ya. Memang kita harus pinter-pinternya mengakomodasi. Nah seperti ini teman-teman cara pasang winch-nya yang baik dan benar. Dan ini sudah benar-benar sangat kuat, sangat solid untuk winch-nya ya. Ketarik juga, yang diketarik adalah chassis, kokoh. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton ini dari awal sampai akhir. See you next time, bye bye. Kita jumpa lagi di next video dan tips dan trik berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe, jangan lupa bunyikan notifikasi buat kalian yang mau tidak ketinggalan video-video tips dan trik lainnya. See you, sampai jumpa lain waktu, bye bye.